Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusti Agung Arsya Pangestu, saya absen 5 dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menyampaikan argumentasi dan pendapat saya. Di sini saya mengambil dua materi, yaitu tragedi Semanggi dan juga tragedi Trisakti. Yang pertama saya akan sampaikan adalah tragedi Trisakti, yang dimana tragedi Trisakti ini adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Jadi Trisakti ini adalah suatu kejadian atau peristiwa di mana adanya penembakan terhadap mahasiswa yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 untuk menuntut Presiden Soeharto agar turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka-luka. Peristiwa ini menimbulkan korban yang menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti dan puluhan lainnya luka-luka. Latar belakang terjadinya demonstrasi ini dan juga adanya penembakan ini diakibatkan ekonomi Indonesia mulai goyah pada awal 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia sepanjang 1997 sampai 1999. Nah, apa itu krisis finansial? Yaitu krisis keuangan Asia yang menerpa hampir seluruh Asia di wilayah timur pada Juli 1997 dan menimbulkan kepanikan, bahkan ekonomi dunia akan runtuh akibat penularan keuangan. Jadi akibat krisis yang dialami oleh negara-negara Asia di beberapa wilayah timur seperti Indonesia, Australia, dan juga negara-negara lainnya, itu yang mengakibatkan para masyarakat resah dan akhirnya ingin menurunkan jabatan daripada presiden kala itu, yaitu Soeharto. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk mahasiswa Universitas Trisakti, dan dipastikan pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang kritis. Jadi peristiwa itu memakan banyak korban, termasuk juga mahasiswa yang ingin melakukan demonstrasi karena mereka menganggap bahwa Indonesia ini telah terjadi krisis dan seakan-akan bahwa mereka itu ingin menjaga agar negara Indonesia ini tidak hancur itu akibat dari krisis keuangan Asia ini. Jadi mereka melakukan demonstrasi ingin menurunkan jabatan Soeharto karena mungkin mereka menganggap bahwa Soeharto tidak bisa untuk mengatasi krisis keuangan ini. Oke. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang tragedi Semanggi. Tragedi Semanggi ini terjadi setelah tragedi Trisakti tadi. Jadinya tragedi Semanggi ini itu ada 2 kejadian: protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan tragedi Semanggi 1 yang terjadi pada tanggal 11 sampai 13 November 1998 yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Tragedi Semanggi 2 itu terjadi pada tanggal 24 September 1999 yang menyebabkan 2 mahasiswa tewas dan 217 lainnya luka-luka. Jadi tragedi Semanggi ini lebih ganas lagi, lebih banyak lagi korban yang berjatuhan di tragedi Semanggi ini. Yang pertama adalah tragedi 1, ya, tragedi pertama dulu, yaitu pada bulan November 1998 pemerintahan transisi Indonesia mengadakan sidang istimewa untuk menentukan pemilu berikutnya dan membahas agenda-agenda pemilu pemerintahan yang akan dilakukan. Mahasiswa bergolak kembali karena mereka tidak mengakui pemerintahan Habibie dan anggota DPR atau MPR Orde Baru. Nah, jadinya mahasiswa ini ya tidak mengakui lah masa pemerintahan Habibie yang kala itu menjadi presiden dan juga DPR MPR pada masa Orde Baru setelah
turunnya Presiden Soeharto pada saat itu. Jumlah masyarakat yang bergabung diperkirakan puluhan ribu orang. Sekitar jam 15.00 waktu Indonesia Barat, kendaraan berlapis baja bergerak untuk membubarkan massa. Cukup banyak juga ya yang ikut, sekitar puluhan ribu orang. Dan untuk mengamankan puluhan ribu orang tersebut, akhirnya para aparat sipil menurunkan beberapa kendaraan berlapis baja untuk membubarkan massa. Sementara mahasiswa mencoba bertahan, namun saat itu juga terjadilah penembakan membabi buta oleh aparat keamanan ketika ribuan mahasiswa sedang duduk di jalan. Cukup seram juga ya. Jadi mahasiswa mencoba untuk menahan itu agar tidak bubar, tapi warga sipil tapi aparat keamanan sipil juga, mereka juga melawan. Mereka melakukan penembakan secara membabi buta. Bahkan mahasiswa yang duduk pun, yang tidak melakukan pertahanan pun, mereka juga tembak gitu. Karena seakan-akan mahasiswa ini adalah musuh mereka. Jadi seolah-olah mereka itu berperang dengan mahasiswa. Itu loh. Termasuk juga ini ada anak kecil berusia 6 tahun yang bernama Ayu Ratnasari, itu terkena peluru nyasar di kepala. Jadi karena penembakan ini terjadi secara membabi buta ya, tidak melihat siapa yang ditembak. Nah, ada anak kecil yang nggak berdosa, itu berumur 6 tahun, nggak tahu apa-apa, terkena peluru nyasar di kepala. Ini benar-benar memang pada saat itu keadaan Indonesia sedang buruk, sedang masa-masa terburuk negara Indonesia pada saat itu. Kita lanjut ke tragedi yang kedua, pada tanggal 24 September 1998. Kala itu adanya pendesakan oleh pemerintah transisi untuk mengeluarkan undang-undang penanggulangan keadaan bahaya UU PKB yang materinya menurut banyak kalangan sangat memberikan keleluasaan kepada militer untuk melakukan keadaan negara sesuai kepentingan militer. Tragedi kedua juga terjadi penembakan gitu. Selain di Jakarta, penolakan UU PKB ini korban juga berjatuhan di Lampung dan Palembang. Berarti bukan di Jakarta saja terjadi penolakan undang-undang PKB ini, tapi juga adanya penolakan itu terjadi di daerah Lampung dan juga Palembang. Di Lampung itu terjadi pada tanggal 28 September di tahun 1999 yang menewaskan 2 orang mahasiswa Universitas Lampung. Dan di Palembang 5 Oktober 1999 itu menewaskan Mayer Ardiansyah, itu tertusuk tepat di depan markas Kodam 2 Sriwijaya. Jadi lagi-lagi tragedi yang kedua ini menimbulkan korban lagi gitu. Bukan hanya di Jakarta ya, tapi juga di Lampung dan juga di Palembang gitu. Bahkan ada yang tertusuk tepat di depan markas Kodam 2 Sriwijaya. Jadi yang bisa saya ambil kesimpulan dari dua peristiwa ini, yaitu bahwa ini adalah peristiwa yang tidak seharusnya dilakukan. Sudah jelas-jelas ini melanggar HAM kemanusiaan, terjadinya penembakan, pembunuhan. Sudah jelas-jelas ini melanggar. Alangkah baiknya semua ini dilakukan dengan musyawarah dan bukan dengan kekerasan. Kita punya Pancasila, sila keempat, yaitu kemusyawaratan dan perwakilan. Sini kenapa kita tidak mencoba untuk bermusyawarah dulu? Kenapa kita tidak mencoba untuk bermusyawarah dulu?
belum melakukan kekerasan ini, karena ini mengakibatkan banyak sekali korban jiwa yang akan merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Sila keempat, sila ketiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia juga ini sudah melanggar sila ketiga, itu persatuan Indonesia, di mana kita ini melawan bangsa sendiri. Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana kita tidak menyelesaikan masalah ini dengan musyawarah, melainkan dengan kekerasan. Dengan kekerasan dulu, bukan dengan musyawarah dulu. Ini kita itu melawan bangsa sendiri, bukan melawan penjajah. Kita melawan bangsa sendiri, yang dimana kita ini adalah negara kesatuan yang beragam suku, agama, ras, budaya, antar golongan, dan lain-lain. Kalau sampai ini terjadi lagi, maka persatuan di Indonesia ini akan hancur. Saya jadi teringat dengan kata-kata dari Bapak Proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno, bahwa perjuanganku akan lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih susah karena melawan bangsamu sendiri. Sekian dari penyampaian saya hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.